Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raji Ibnu Salim. Saya akan berargumentasi tentang Islam, sains, dan perempuan. Pada mulanya, keluarga-keluarga di seluruh dunia dikarakterisasi oleh prinsip pembagian kerja, division of labor antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan salah satu warisan dari tradisi purba ketika mereka sudah mulai meninggalkan tradisi nomaden dan memulai tradisi tinggal menetap. Sebagaimana ketentuan dari argumentasi kali ini, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, 1. Mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik termarginalkan? Jawaban menurut saya, karena perempuan yang dianggap memiliki fisik yang lebih lemah atau disebut ranah domestik, yang bekerja untuk memasak makanan hasil buruan atau berladang di rumah. Dan konstruksi ini berlangsung selama ratusan generasi. Pada zaman Yunani kuno abad ke-4 Masehi, perempuan menempati posisi marginal dan inferior karena mereka dianggap sebagai makhluk tak rasional. Beberapa abad berikutnya, para perempuan Eropa kuno juga mengalami nasib yang sama. Begitu juga di Nusantara terjadi hal yang sama. Contohnya dalam budaya Jawa, domestikasi perempuan dikonstruksi melalui berbagai instrumen budaya, penamaan, peranata sosial, konstruksi, filosofi, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan di era kekinian khususnya dalam pengembangan sains? Menurut saya, peran perempuan dalam pengembangan sains di era kekinian sangatlah penting. Mengapa? Karena dilihat dari data-data pengembangan sains pada tahun 2001, European Technology Assessment New York, ITAN, melaporkan bahwa tercatat hanya kurang dari 7% ilmuwan perempuan yang meraih gelar profesor, 5% sebagian anggota akademis. Namun data serupa untuk konteks Indonesia tidak tersedia. Dan juga sebuah penelitian menyimpulkan, meski nilai anak perempuan sering lebih baik dari anak laki-laki, tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah dibanding laki-laki itu dapat memengaruhi perempuan memutuskan untuk mengejar pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau bidang lainnya. Yang ketiga, bagaimana cara agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Dan kutip minimal 1 ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai penguat argumentasi Anda. Caranya ialah perempuan harus mampu berperan dan memberikan kontribusi yang setara dengan laki-laki, terutama dalam bidang pembangunan nasional. Hal tersebut sebagai bentuk emansipasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan. Adapun ayat Al-Quran yang menyinggung tentang kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan, yaitu Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal." Nah, dari ayat di atas tadi kita dapat menyimpulkan bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki-laki dan perempuan, itu semua derajatnya sama di mata Allah, kecuali yaitu dengan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang argumentasi saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.